Hai netizen yang budiman, apa kabar? Kembali lagi sama saya Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu buku yang sangat fenomenal, yaitu Educated, yang ditulis oleh Tara Westover. Sebagai catatan, Educated ini adalah buku pertama Tara Westover dan langsung bestseller dan juga menerima banyak penghargaan. Nah, buku ini menceritakan tentang apa aja sih? Nah, awalnya saya kira buku ini tuh buku tentang tips and trick soal soal pendidikan, soal menjadi pendidik yang baik itu bagaimana, soal menjadi akademisi yang baik itu bagaimana. Ternyata enggak. Buku ini menceritakan tentang pengalaman hidup Tara Westover yang dulunya tinggal di pedesaan yang jarang terpapar oleh dunia luar, dan sampai sekarang dia sekarang ini sudah jadi dokter. Bagaimana kisahnya? Seperti ini. Oke. Tara Westover itu lahir di pedesaan di US, di pegunungan Idaho. Jadi gue nggak bisa deskripsiin pegunungan Idaho kayak gimana karena gue juga belum pernah ke sana. Jadi dia itu hidup di keluarga yang konservatif, bahkan bisa dibilang ekstrim ataupun radikal. Bokapnya dia itu nggak ngebolehin dia sekolah karena dia menganggap sekolah itu nge-brainwashing pikiran anaknya, dan bahkan bapaknya ini nggak pernah ke rumah sakit. Bahkan seluruh keluarganya itu nggak boleh ke rumah sakit, minum obat-obatan nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi mereka menanam herbal di sekitar rumahnya. Dan dia juga, bokapnya ini ada ketakutan kiamat semakin dekat. Jadi mereka itu mempersiapkan diri lah untuk kiamat itu. Jadi mendekatkan kepada Tuhan, so on and so forth. Jadi juga seperti itu sama kakak-kakaknya juga kayak gitu juga. Kakaknya juga nggak boleh keluar rumah, dibatasin lah intinya lah. Terus si Tara ini kan homeschooling kan, sampailah dia SMA. Nah, setelah lulus SMA dia ingin lanjutin kuliah lah. Ini ditentang habis-habisan sama bokapnya. Karena kenapa? Bokapnya pengen Tara selesai menyelesaikan SMA, habis itu nikah. Tapi Tara kepingin melanjutkan kuliah. Nah, long story short, setelah perjuangannya Tara untuk bisa diterima di universitas, akhirnya Tara berhasil kuliah di universitas apa? Gua lupa namanya, yaitu Brigham Young University. Jadi di sana dia ketemulah dengan teman sekamar yang membuka mata batinnya. Membuka matanya lah intinya. Jadi temennya ini bahkan dia tuh kaget lah intinya. Temennya itu pakai baju tank top yang tanpa lengan. Dia tuh bikin kaget karena di tempatnya dia itu adalah bukanlah hal yang lumrah. Itu adalah hal yang nggak sopan buat dia. Jadi dia kaget. Bahkan dia kaget juga saat hari Minggu itu orang-orang belanja gitu. Dia kan dia tuh udah keluar dari desanya ya. Jadi ke universitas udah keluar keluar dari lingkungan keluarganya lah intinya. Itu kota baru buat dia. Dan di hari Minggu itu biasanya orang ke gereja, dia ngerasa kok orang-orang kok malah belanja, dan dia kaget akan itu. Dia shock kok bisa seperti itu. Bahkan yang menarik itu dia saat kuliah itu pertama kalinya dia ke rumah sakit, dan dia menyadari sesuatu. Rumah sakit tidak seserem yang diceritakan sama bokapnya. Kayak gitu. Dan pada saat kuliah pun ada beberapa istilah yang dia emang nggak ngerti. Misalnya Holocaust, dia tuh nggak ngerti. Padahal itu adalah pengetahuan umum lah. Dan itu dia nggak ngerti. Nah, setelah dia menyelesaikan kuliahnya, kemudian jadi sarjana, kemudian master kalau nggak salah, dan dia mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, orang tuanya si Tara itu datang. Dan intinya orang tuanya Tara itu nggak setuju kalau misalnya Tara melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya Tara itu dikasih pilihan sama ortunya, sama bokapnya, melanjutkan kuliah atau balik ke keluarganya, balik ke rumahnya. Kalau misalnya lanjutkan kuliah, maka hubungan keluarganya putus, jadi udah nggak dianggap anak lagi lah intinya. Akhirnya Tara memilih untuk melanjutkan kuliah. Dan long story short lagi, akhirnya Tara mendapatkan gelar doktornya. Nah, di sini apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Nah, di sini buku ini memberikan pembelajaran ke kita bahwa
sebenarnya orang yang yang ekstrim ataupun orang yang radikal itu ya bukan karena dia radikal ya, karena sesimpel ketidaktahuannya terhadap dunia ini. Bisa dibayangkan kalau misalnya ya kita hidup di misalnya saya orang Jawa Timur gitu. Saya nggak pernah keluar Jawa Timur selama hidup saya. Kemudian saya ketemu orang Medan pada suatu kali, ya kan. Nah, terus kan orang Medan kan nada bicaranya tinggi kan. Buat saya yang orang Jawa Timur, yang nada bicaranya ya medium lah, itu melihat bahwa orang Medan itu marah-marah, padahal enggak gitu, ya kan. Jadi akhirnya kita merasa, waduh, orang Medan ini ngapain sih marah-marah, cara ngomong nggak kayak gitu, nggak sopan, bentak-bentak kayak gitu, padahal ya emang di Medan ya kayak gitu. Jadi dengan kita membuka wawasan, dengan kita mendapatkan pengetahuan yang lebih, itu kita bisa lebih menerima perbedaan. Nggak hanya tidak hanya memegang kebenaran itu sendiri, karena kebenaran setiap orang itu beda-beda. Dan kita sebagai manusia, ya tugas kita menghormatinya gitu loh, selama nggak merugikan diri kita atau merugikan orang lain. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gue kurang setuju kalau misalnya pemerintah itu menghilangkan radikalisme dengan memenjarakan mereka, kemudian memata-matai mereka, menteror mereka. Itu nggak banget sih. Cara paling oke untuk menghilangkan radikalisme ya membuat mereka terdidik. Bagaimana daya literasi itu semakin tinggi agar mereka membaca, agar mereka tahu bahwa dunia itu nggak hanya sebesar kampungnya dia, nggak sebesar kotanya dia, banyak kehidupan yang lain yang berbeda. Dengan seperti itu dia bisa menerima perbedaan gitu. Kurang lebih seperti itu review buku kali ini, Educated. Sangat menarik dan teman-teman harus baca buku itu. Ada versi bahasa Indonesianya, tapi jujur ini ya subjektif. Bahasa Indonesianya nggak begitu bagus. Oke? Thank you. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman suka dengan channel ini, silakan like and subscribe dan share agar saya tetap semangat untuk bikin video tentang review buku. Gitu aja dari saya. Thank you for watching. Ciao.